Halo semua, kembali dengan saya Kak Susi. Pada course Bahasa Indonesia for SBMPTN ini, kita akan membahas mengenai klausa di pelajaran ketiga kita. Baiklah, saya lanjutkan. Di pelajaran ini kita akan membahas mengenai definisi dari klausa, beda antara phrases dengan klausa, dan jenis-jenis klausa dalam bahasa Indonesia. Apakah adik-adik masih ingat mengenai frase? Ya, betul. Frase adalah kumpulan dari dua kata atau lebih. Sedangkan klausa yaitu adalah gabungan dari kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Dan terkadang dilengkapi dengan objek, pelengkap, atau keterangan. Jadi bisa kita katakan kalau klausa lebih mempunyai banyak kata dan mempunyai subjek serta predikat. Nah, apakah perbedaan antara klausa dan kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung pikiran yang lengkap dan mempunyai intonasi akhir. Contoh, ayah membaca koran di teras belakang. Jika kita hanya katakan ayah membaca, maka itu adalah klausa karena hanya memiliki subjek dan predikat, yaitu membaca. Tetapi jika kita katakan ayah membaca koran di teras belakang, maka akan menjadi ayah sebagai subjek membaca koran, yaitu predikat, di teras belakang adalah pelengkap dan titik. Maka kalimat itu menjadi kalimat yang lengkap. Subjek, predikat, dan objek serta pelengkap. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat perbedaan dari frase, klausa, dan kalimat. Contoh frase, di mobil, tadi sore sangat cantik. Maka frase tidak memiliki subjek dan predikat, melainkan hanya kumpulan dari kata. Sedangkan klausa, ayam berkokok. Subjek adalah ayam, berkokok berfungsi sebagai predikat. Budi berlari, subjek Budi, predikat adalah berlari. Contoh kalimat, Budi sedang membawa kayu. Budi sebagai subjek, sedang membawa sebagai predikat, dan kayu berfungsi sebagai objek. Jelas ya? Jenis-jenis klausa. Klausa berdasarkan struktur dapat dibedakan menjadi pertama, klausa utama atau kita sebut induk kalimat. Contoh, Alia sangat cantik. Adik menangis. Ibu memasak. Berikutnya adalah klausa terikat atau anak kalimat. Contoh, supaya Tina sembuh, maka mereka pun beramai-ramai ke kantor kelurahan. Klausa terikat atau anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran klausa utama atau induk kalimat. Bisa kita lihat kalimat sudah memiliki atau klausa sudah memiliki arti dengan hanya kita mengatakan Alia sangat cantik, adik menangis. Tetapi jika kita hanya mengatakan supaya Tina sembuh, maka klausa tersebut tidak memiliki arti yang lengkap. Kita akan bertanya lebih lanjut. Mengapa supaya Tina sembuh? Apa yang terjadi pada Tina? Maka supaya Tina sembuh menjadi klausa terikat. Kehadirannya masih membutuhkan klausa utama. Klausa berdasarkan unsur predikat bisa kita bedakan menjadi pertama, klausa verbal. Klausa dengan predikat berupa kata kerja atau verba, terdiri dari klausa transitif, kata kerja yang memerlukan objek, atau kata kerja atau klausa intransitif, yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek.
Contoh, harimau berlari, ikan berenang. Kedua kalimat tersebut atau kedua klausa tersebut adalah klausa intransitif karena tidak memerlukan objek. Klausa nominal, yaitu klausa yang predikatnya adalah kata benda atau frase nominal. Contoh, ayahnya seorang guru. Pak Ratan dulu seorang kepala desa. Mereka siswa SMA. Klausa adjektifal yaitu predikat berperan sebagai kata sifat. Contoh, harga baju itu sangat mahal. Maka klausa adjektiva dalam kalimat tersebut adalah baju itu. Adapun klausa intinya adalah baju itu sangat mahal. Klausa preposisional. Predikat dalam klausa ini berkategori sebagai kata depan. Contoh, ibu ke pasar setiap hari Minggu. Kakek dan nenek dari kampung. Dari kampung yaitu adalah preposisional. Perginya menuju ke bandara. Ke bandara adalah preposisional. Barang-barang lama disimpan di museum. Di museum adalah preposisional. Klausa berdasarkan fungsi, yaitu klausa subjek atau klausa inti. Contoh, ayah membaca. Klausa objek, Rani sedang membuat laporan keuangan. Dalam kalimat ini memuat objek langsung, yaitu laporan keuangan dari kata kerja membuat. Rani sedang membuat laporan keuangan untuk perusahaan. Memuat objek langsung untuk perusahaan dari verba membuat. Ketiga adalah klausa keterangan. Terdapat beberapa jenis keterangan. Contoh, keterangan sebab, keterangan alat, keterangan cara, keterangan tempat, keterangan subjek, keterangan waktu, dan lain-lain. Contoh, karena sakit ayah tidak bekerja, keterangan sebab. Montir mengangkat mobil dengan traktor, keterangan alat. Ibu mendidikku dengan baik, yaitu keterangan cara. Klausa pelengkap. Terkadang pelengkap sering disalahartikan sebagai objek. Contoh, aku dianggap sudah mati. Sudah mati yaitu pelengkap. Adikku menjadi seorang tentara. Seorang tentara yaitu adalah pelengkap. Baiklah adik-adik, semoga pelajaran kakak mengenai klausa ini dapat membantu adik-adik dalam menjawab soal-soal SBMPTN Bahasa Indonesia nanti. Kakak ucapkan terima kasih.